Luar biasa, pada malam hari ini kita mengumpulkan semua yang berkontestasi, semua yang mengkritisi, semua yang mendukung, pro kontra ada hari ini di layar Rakyat Bersuara, dan Anda akan menyaksikan nanti beberapa jam ke depan. Saya nggak tahu selesai sampai kapan, mudah-mudahan tidak sampai pagi. Saya ingin memulai malam ini. Bung Karno pernah berkata, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Namun perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Pesan sang proklamator itu abadi terpatri. Gaduh politik pasca pemilu belum mereda. Kecurangan masih kuat terdengar nyata. Guru besar, mahasiswa, masyarakat sipil turun ke jalan meneriakkan pemilu curang. Ada pula suara partai yang tiba-tiba menjulang hingga terdengar tuntutan pemilu ulang. Muncul pertanyaan, apakah demokrasi di ujung jurang? Saya Aiman Wicaksono, Anda menyaksikan Rakyat Bersuara. Dan saya akan mengundang narasumber istimewa pada malam hari ini. Rakyat Bersuara, kita undang maju pertama ke atas panggung Rakyat Bersuara. Ini adalah panggung Rakyat Bersuara. Juru bicara Timnas Amin, Syahganda Nainggolan. Bung Syahganda, silakan. Silakan. Narasumber kedua, seorang pendakwah sekaligus pendukung Prabowo Gibran, Babe Haikal Hasan. Assalamualaikum, Be. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Silakan. Di sini saya? Iya. Selanjutnya sosok yang saat ini umumnya bicara soal ekstremisme dan radikalisme, tapi di masa pemilu jadi tim ses Ganjar Mahfud. Ia adalah Islah Bahrawi. Gus Islah. Apa kabar, Gus? Alhamdulillah. Boleh. Berikutnya adalah, nah ini dari jauh tapi sering ke Jakarta, suara-suaranya kritis. Pakar hukum tata negara sekaligus tim hukum Prabowo Gibran, Bung Margarito Kamis. Selamat malam, Prof. Oh, ini independen. Oh, independen. Oke, sorry sih. Hah? Tim? Kalau saya dukung Prabowo ya. Oh, dukung Prabowo ya. Saya tim, salah kan Pak? Oke, dukung Prabowo. Mesti dilawan. Dirat, dukung Prabowo atau dukung Iya. Prabowo Gibran atau Prabowo aja? Prabowo 2018 sampai sekarang. Oh, Gibrannya kenapa nggak didukung? Ya, itu saya main. Oke, tadi udah koreksi. Jadi pendukung Prabowo dari 2018 sampai sekarang. 2014 sampai sekarang untuk Mas, tapi tidak dukung Mas Gibran, Pak Prabowo aja. Paling terbuka ini, luar biasa. Saya juga mengundang pakar komunikasi politik, pecinta sepak bola, kadang memberi kritik secara jenaka dan terbuka. Bung Ege Effendi Ghazali. Prof, apa kabar? Saya kali tanya pendukung siapa? Saya pendukung Aiman Wicaksono. Terima kasih, Prof. Os. Waduh, saking semangatnya itu. Oke. Baik, lanjut ini. Satu ini, sosok yang satu tengah sibuk tur film promosi, tapi kalau dia dan dua temannya berliterasi khusus politik. Aktor yang juga ya, aktor Dirty Food ya, masih dalam perjalanan, nanti saya akan panggil Bung Ferry Amsari, nanti saya akan panggil belakangan. Pengamat politik, kita juga mengundang ada 3 partai politik di sini. Pengamat politik sekaligus Waketum Partai Umat, TB Masa Jafar. Pak TB Masa, selamat malam. Pegiat sosial, pegiat media sosial, dosen, sekarang jadi politisi Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Bung Ade Armando. Di situ aja, Bang. Bung Ade ya. Partai-partai di bawah semua, nanti kita berikan kesempatan. Tapi tenang. Kira-kira nyampe 4% nggak? Pakai.
Nyampe 4% nggak? 4, sekian lah. Oke, 4, sekian. Bentar. Pertanyaan ini, caranya halal nggak? Halal dong. Insya Allah halal. Insya Allah Amin. halal. Oke, nanti kita bahas di sini. Lalu kemudian Ketua DPP Bidang Politik Partai Perindo, Bung Yusuf Lakaseng. Sudah semua saya bacakan, nanti tinggal tunggu Bung Ferry Amsari. Selamat malam dan kita akan melihat dulu informasi apa yang akan kita bahas selama beberapa jam ke depan. Berikut ini. Demi rakyat untuk Indonesia semakin baik. Lebih dari 2 pekan sudah usai pelaksanaan pemilu, hingga hari ini dugaan kecurangan masih lantang disuarakan. Bentuk kecurangan paling kentara ada pada aplikasi Sirekap yang diakui KPU sendiri kusut semrawut. Hasil unggah foto form C hasil itu yang di-scan, lalu kemudian hasil pembacaannya anomali, dan kemudian kami lakukan koreksi secara bertahap. Calon Wakil Presiden Mahfud MD mengaku mengantongi bukti untuk membongkar kecurangan pemilu. Punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Bau amis kecurangan pemilu melalui aplikasi Sirekap sangat terendus. Bertambah lagi hal janggal di Sirekap. Suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi. Berkenaan dengan jumlah perolehan suara, ya, lalu dikaitkan dengan quick count, itu tentunya belum bisa kami komentari karena memang quick count sendiri itu menggunakan metodologi ilmiah. Presiden Joko Widodo punya cara sendiri menanggapi anomali suara partai yang dipimpin oleh putra bungsunya, yakni Kaisang Pangarep. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Perubahan suara-suara partai terjadi dalam hitungan waktu. Sudah benarkah hitungan KPU? Atau ada simsalabim di balik Sirekap yang diselimuti masalah? Tim Liputan iNews melaporkan. Saya mau langsung ke Bung Ade tadinya, tapi karena tadi pagi paripurna, jadi tahan dulu Bung Ade ya. Saya mau tanya soal paripurna dulu. Saya tidak merasakan adanya hawa-hawa atau semangat-semangat akan angket. Contoh misalnya tadi pagi sekitar pukul 10 pada saat pembukaan paripurna itu banyak yang kosong. Mbak Puan tidak hadir karena sedang ke Prancis ya, ada acara parlemen di sana. Tapi kemudian yang lain juga tampak tidak penuh kursinya. Yang bicara hanya saya catat PKB yang mendukung hak angket 1 orang, kemudian PDIP Mas Aryo Bimo, dan juga Partai Keadilan Sejahtera PKS. Saya ingin tanya dulu ke Bung Syahganda, nanti ke Bung Gus Islah. Angket kira-kira jadi nggak nih? Jangan-jangan nggak jadi, batal di tengah jalan. Bung Syahganda ini selain tim Nas Amin juga studi Sabang Merauke, betul ya? Silakan Bung Syahganda. Ya, terima kasih Bung Aiman dan teman-teman sekalian. Pertama dari tim Amin sudah jelas bahwa mereka komit pada hak angket. Jadi hak angket ini kan merupakan hak partai politik yang dijamin oleh undang-undang. Tiga-tiganya tuh ya, Nasdem, PKB, iya, PKS. Ya, so far itu nggak ada masalah. Mereka komit dan bahkan mungkin dari pihak Nasdem hari ini sudah mengeluarkan statement, dia akan jalan tanpa menunggu lagi restu Bu Mega atau quote and quote restu Bu Mega ya. Selama ini menunggu karena ide itu berasal dari Ganjar Pranowo. Itu yang pertama. Yang kedua akan jalan tanpa restu PDIP Bu Mega. Ya, maksudnya nggak akan jadi dong karena walaupun inisiatifnya oke bisa jalan. Ya, tapi pasti gagal karena secara angka nggak akan mungkin tercukupi. Kalau dari Bu Mega sendiri kan sampai saat ini seluruh rakyat tahu bahwa representasi penting dari PDIP kan sudah mengeluarkan statement bahwa PDIP akan masuk juga ke hak angket.
Ya, jadi artinya nggak ada keraguan dari sisi itu. Semua tokoh-tokoh utamanya ya di PDIP yang kita udah bisa lihat Baharsa, kemudian TB Hasanuddin, kemudian hari ini Arya Bima dan lain-lain. Artinya tokoh-tokoh PDI juga menyampaikan itu. Jadi saya pikir hak angket ini kan hak yang biasa milik partai politik, ya milik DPR untuk dia mempertanyakan sesuatu hal dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 bahwa dia punya hak. Jadi nggak ada masalah. Saya pikir hak angket ini akan berjalan karena apa? Karena saya tanyakan langsung kalau gitu. Kapan inisiatif ini akan ditandatangani, ditulis dan diserahkan? Saya belum tahu persis ya, tapi yang saya beberapa kali memberikan statement ya terkait dengan hak angket ini, misalkan agar Surya Paloh itu melit aja hak angket ini. Karena apa? Karena supaya tidak ada keraguan-raguan kapan atau lebih lama ya. Saya pikir itu setelah setelah tanggal 20 ya mungkin ya 20 setelah ada pengumuman KPU lebih jelas siapa-siapa yang akan ada di DPR nantinya, mungkin hak angket akan bergulir dari situ nanti. Setelah tanggal 20? Ya, nggak terlambat itu? Nggak ada yang terlambat kan, karena kan ini hak angket ini kan adalah hak untuk memeriksa, menginvestigasi namanya branch ya, kalau dalam teori trias politika itu untuk legislatif ini punya hak untuk memeriksa eksekutif. Jadi itu nggak ada masalah. Siapa yang mau diperiksa? Ya Jokowi dong. Presiden Jokowi dan ininya kebijakannya kan. Itu kan udah pasti dalam Undang-Undang Dasar 45 dijamin itu. Jadi nggak ada masalah. Cuma ini harus dijelaskan juga, kan yang mengelola pemilu itu kan KPU, pengawasnya Bawaslu. Kenapa Pak Jokowi? Ya menurut saya kan semua kita udah mendengar, misalnya tadi Profesor Mahfud MD sudah menjelaskan yang kita nonton tadi di TV bahwa itu memang wilayah yang bisa dikerjakan oleh partai politik adalah wilayah yang menyangkut Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, ya, yang menyangkut tugas-tugas dia, misalkan yang dicurigai sebagai bagian-bagian kecurangan dalam pemilu. Ya, ini yang mau diselidiki, kecurangan itu. Itu biasa di Amerika dulu ada kasus Watergate misalkan, ketika itu Nixon melakukan satu intervensi menyadap data-data yang ada di Partai Demokrat dan kemudian dia dilakukan investigasi. Nah di Indonesia zaman ini juga zaman Gus Dur ada Bulog Gate, zaman SBY ada Century Gate. Jadi saya pikir ini akan dilakukan untuk menyelidiki ya fenomena kecurangan yang terjadi seperti politisasi bansos. Satu, yang kedua penggerakan aparatur desa. Ketiga kemungkinan aparatur negara terlibat dalam pemenangan calon tertentu. Ya, itu harus diselidiki, termasuk kemungkinan negara dalam hal ini pemerintah mendukung adanya kecurangan di KPU atau di sistem informasi KPU. Jadi saya pikir ini adalah hal yang biasa saja harus dilakukan. Saya mau Anda tambahkan, Gus Islah. Jadi angket ini kita buka-bukaan di sini. Angket ini tujuan utamanya adalah Presiden Jokowi mengkritik, kemudian menyelidiki apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam pemilu 2024. Betul demikian? Ya saya kira memang betul ya, karena bagaimanapun di dalam APBN itu kan sudah digariskan semua anggaran-anggaran tentang penggunaan bansos. Yang ternyata memang bansos ini berada di luar koridor yang sudah diputuskan sebelumnya, termasuk anggaran-anggaran yang ditarik dari belakang ke depan, dimajukan ke periode hari ini kan seolah-olah memang ini dibuat untuk satu konsumsi pemilu, untuk berusaha meraih elektoral yang sebesar-besarnya dengan menggunakan, kalau istilahnya para aktivis kemarin-kemarin itu kan pork barrel. Dan pork barrel ini udah biasa dan selalu mengundang pertanyaan dari berbagai praktisi-praktisi demokrasi di seluruh dunia, termasuk di Amerika zaman Nixon juga. Sekali lagi juga Bang Saganda, bahwa zaman Nixon juga ada pork barrel itu, di mana tuduhan terhadap Nixon waktu itu adalah menggunakan anggaran-anggaran sosial untuk berusaha menggunakan daya pikat elektoral dengan menggunakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu. Dan ini juga sepertinya dilakukan oleh Pak Jokowi, saya tidak tahu. Tapi apa nggak risih nanti Nasdem misalnya, PKB misalnya, itu masih ada pemerintahan loh di pemerintahan Pak Jokowi, apalagi PDIP. Ya bagaimanapun itu dalam konteks lain ya. Ada beberapa menteri juga dari PDIP yang hari ini masih menjabat, yang juga menjadi bagian dari pemerintahan. Tapi bukankah ini hak angket ini adalah bagian dari kanal-kanal dalam dunia demokrasi yang harus kita hargai? Artinya kalau orang yang gerah dengan hak angket, apalagi ada tadi anggota dewan dari Gerindra misalnya ya, yang mengatakan bahwa ini orang-orang yang nggak siap kalah. Katanya ini adalah hak angkot katanya. Saya baca itu.
Loh, bukankah ini adalah kanal demokrasi yang disediakan oleh demokrasi? Rakyat butuh bukan hak angket, tapi hak angkot. Maksudnya angkot. supir-supir ya, yang ya. kemudian mungkin dari sisi ekonomi dan sebagainya. Itu Betul, disampaikan. dan dia lupa bahwa dulu ketika kalah Gerindra di tahun 2019 itu malah ambulan isinya batu. Bukan hak angket lagi. Justru hal-hal seperti ini yang tidak kita hindari, yang kita hindari. Penggunaan kekuatan-kekuatan yang keluar dari konstitusi ini justru tidak diakui oleh demokrasi. Dan hak angket ini adalah kanal dalam dunia demokrasi kita yang harus dipergunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan, dan mereka juga berhak untuk menjawab itu sesuai data dan fakta. Kalau kemudian ada beberapa bagian dari masyarakat yang justru tidak menggunakan hak-hak konstitusi ketika mengajukan pertanyaan, misalnya bertindak anarkis misalnya, nah itu yang salah dalam dunia demokrasi. Nggak boleh itu. Nggak boleh. Betul. Oke. Tidak boleh bertindak anarkis. Gunakan hak angket dan tujuannya satu tadi, untuk menyelidiki apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Saya tadi mau nanya ke Bung Margarito Kamis, tapi karena tadi nyatakan nggak dukung Gibran, jadi saya nggak mau nanya dulu. Saya mau nanya nanti ke Bung Ade. Tapi saya panggilkan dulu Bung Ferry Amsari. Silakan Bung Ferry. Bung Ferry. Bang Aiman, boleh nggak saya 1 menit pun nggak sampai? Pendukung Prabowo Gibran, tapi pendukung Pak Prabowo atau Mas Gibran atau keduanya? Sebentar, saya harus ingatkan teman saya ini. Oke, silakan, Sebelum silakan. jadi panjang. Silakan. Saya sih Silakan, menyarankan, Pak Islah ini teman saya menyarankan segera minta maaf di forum live ini karena mengatakan Gerindra lalu ambulan isinya batu. Saya cuma menyarankan sebaiknya minta maaf sebelum urusan jadi panjang. Saya tidak mau minta maaf karena linknya dari Liputan 6 masih ada sampai hari ini. Yang memberitakan bahwa ada kronologi penangkapan oleh Polda Metro ketika itu, ketika ada ambulan berlogo Gerindra, di dalamnya berisi batu. Apa yang mesti saya minta maaf? Saya cuma menyarankan supaya nggak jadi panjang. Kalau beliau tidak mau diingatkan sama saudaranya ya udah. Ya, nggak usah ngancam-ngancam gitu, mentang-mentang menang. Saya harus simpang juga. Saya ke Bung Ade dulu deh. Ke Bung Ade, ini bukan soal suara PSI yang tiba-tiba melonjak atau orang katakan misalnya simsalabim suara dan lain sebagainya. Tapi ini soal hak angket dulu. Karena di sini saya lihat yang paling pendukung Jokowi ya saat ini hanya Bung Ade. Jokowisme PSI maksudnya. Silakan Bung Ade. Sorry, pertanyaannya adalah? Soal hak angket akan menyelidiki apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dalam pemilu kali ini. Anda punya komentar soal itu? Ya sebetulnya kan tidak, saya nggak tahu kenapa datangnya kata Pak Jokowi itu dari mana ya. Karena kalau kita baca hak angket kan terhadap produk-produk dari perundang-undangan lah kira-kira begitu ya. Termasuk dalam hal ini adalah penyelenggaraan pemilu kan. Jadi kalau dalam hal ini saya pribadi, saya lagi-lagi harus mengingatkan. Saya memang datang sebagai seorang kader PSI. Tapi saya tidak ingin mengatakan ini adalah sikap PSI ya. Jadi ini adalah sikap saya dulu nih. Sikap saya adalah hak angket adalah sebuah hak yang layak diajukan oleh anggota DPR. Ketika dia merasa undang-undang pemilu itu ternyata dijalankan secara barangkali curang gitu ya. Barangkali tidak benar, maka wajar dong kalau mereka mengajukan hak angket tersebut. Jadi buat saya, ini soalnya yang mulai ngasih tepuk tangan adalah adik kelas saya namanya Effendi Ghazali. Jadi saya mau bilang nggak perlu terlalu ribut juga ya. Nggak perlu terlalu ribut. Artinya teman-teman yang barangkali merasa khawatir bahwa ini dilakukan untuk pemakzulan Pak Jokowi. Siapa yang bilang tuh? Adalah kan. Saya juga lupa siapa hak angket untuk pemakzulan. Ya itu kan tadi kan itu kecurigaan Anda? Tidak, ini disampaikan oleh sejumlah teman ya. Saya ingin mengatakan bahwa ya kalau itu pun dilakukan ya itu adalah hak konstitusional anggota DPR juga. Kenapa juga harus terlalu meributkan itu? Nggak apa-apa kalau memang ada kecurigaan tentang ketidakberesan dalam penyelenggaraan pemilu ya. Termasuk PSI kan juga punya komplain sebetulnya tentang hal-hal semacam itu ya. Ya wajar kalau diajukan, kan nanti kita lihat ada berapa banyak anggota DPR yang akan setuju dengan pengajuan hak angket tersebut. Tadi Anda katakan kesannya sih
nggak serius-serius amat, ya nggak? Tadi Anda katakan itu kan? Tadi pagi melihat seperti itu. Kesannya seperti itu ya. Tapi kita nggak tahu besok dan lusa kan? Ya betul, kalau besok tiba-tiba ada pelonjakan luar biasa. Seperti suara PSI. Dalam hal jumlah-jumlah tersebut, ada penggelembungan jumlah para pendukung hak angket, juga nggak apa-apa. Itu kan hak konstitusional yang biasa-biasa saja menurut pendapat saya. Ya, kalau nggak setuju ya nggak usah didukung. Saya duga sih enggak. Tapi saya mau tanya Anda deh, Ya. ada kecurangan nggak sih di pemilu 2024 ini? Ya banyak lah kita dengar Banyak. kan. Ada begitu. Contoh? Nggak gini, saya mau bilang ini bukan apa keyakinan saya ya. Jadi apa yang kita lihat di medsos misalnya, ada banyak orang yang mengirimkan ketidaksesuaian antara C1 dengan hasil rekapitulasi kan. Ya. Kemudian kita juga mendengar ada misalnya kemarin Lembaga Penelitian Indikator mengumumkan bahwa ada pihak-pihak tertentu, partai-partai tertentu yang diketahui atau dikatakan oleh masyarakat sebagai partai yang memberikan uang haram. Saya lupa, serangan fajar. Ya, istilah serangan fajar. Itu kan licik juga, itu nggak benar. Dan itu juga perlu dibongkar. Ada ketidaksesuaian angka, ada serangan fajar, ada tadi misalnya tuduhan benar nggak ada serangan, ada apa? Bansos ya, manipulasi bansos. Kan semua itu harus dipelajari secara. Termasuk suara PSI, saya mulai masuk situ ya. Termasuk suara PSI, saya mau menunjukkan nanti ada grafik ya. Ada grafik yang mungkin bisa ditunjukkan bahwa Sirekap dengan perhitungan C hasil itu berbeda. Ini salah satunya misalnya di Kumparan yang kemudian menuliskan ini ya. Ada di beberapa tempat TPS yang kemudian terjadi penggelembungan di Sirekap ya. Tidak sesuai dengan C hasil. Coba saya ingin minta putarkan dulu boleh? Itu ya. Nah ya, TPS 041 Panjer Denpasar Bali. Sirekapnya 46 suara, lembar C1 38. Ada 8 suara ya yang menggelembung. TPS Sukakerta Ciamis. Sirekapnya 29 padahal aslinya di C1 hanya 2 suara. Ini di Sentani, Papua, TPS 14, 82 suara di Sirekap padahal aslinya di C1 atau C hasil hanya 2 suara. Nanti saya akan berikan kesempatan pada Bung Ade setelah jeda. Apa yang terjadi? Sirekap dengan C hasil kok beda? Kenapa bedanya banyakan ke PSI saja? Ada apa sesungguhnya? Nanti saya berikan kesempatan sekali lagi. Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara iNews.